ada Pak Devi di sini bisa menceritakan kepada kita bagaimana progres pembangunan jalan tol, apakah masyarakat sekitar jalan tol juga terlibat dalam bekerja di proyek ini. Tentu kita butuh ini juga gambar informasi dari Pak Devi bagaimana Utama Karya dalam melaksanakan pekerjaan ini melibatkan partisipasi masyarakat atau melibatkan tenaga kerja lokal dalam pekerjaan ini. Oke, silakan Pak Devi. Tol Padang Pekanbaru ini sudah diresmikan Pak di groundbreaking sama Pak Presiden sekitar tahun 2018. Berjalan sampai saat ini ya bisa dibilang posisinya lebih lambat dan bahkan paling terlambat dibandingkan seluruh ruas tol yang sudah dibuka di Trans Sumatera ini. Gambaran singkatnya, proyek tol Padang Pekanbaru ini dimulai dari Pekanbaru ke Pangkalan dan juga dari Padang ke arah Pangkalan. Nanti dia bertemu di tengah dengan perkiraan 6 seksi. Pekanbaru Bangkinang itu untuk perbandingan baru mulai 1 tahun sudah bergerak lebih dari 17 km, Pak. Bisa dikonstruksi, dan Bangkinang ke Pangkalan juga posisinya juga bergerak. Tinggal kita nih yang butuh support yang sangat luar biasa. Saya berpikir nih, apa sih sebetulnya yang terjadi di Sumatera Barat? Akhirnya setelah diskusi dengan kawan-kawan, kita minta bantuan Pak Asrinaldi dan tim yang selalu dibilang orang masyarakat ini susah untuk maju, susah untuk pembangunan dan lain-lain. Sebenarnya tidak seperti itu. Setelah kita minta bantuan dari kawan-kawan Universitas Andalas, melihat potret sebetulnya yang terjadi di Sumatera Barat, ternyata ada komunikasi yang kurang pas terbangun mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, miskomunikasi inilah yang membuat program-program yang sudah direncanakan itu terhalang. Sayang sekali loh Pak. Dari tol Padang Sicincin ini yang dimulai dari bypass di sebelah Kunango Jantan sampai ke STA 36,6 Tarok City, itu posisi lahan yang bebas sudah dibayarkan ganti rugi. Dari 36,6 kilo itu baru 5,5 kilo, ekivalen 5,5 kilo. Jadi saya juga sangat berterima kasih sekali, ternyata apa yang diisukan selama ini, apa yang disebut selama ini, masyarakat Sumbar begini, tidak bisa diajak maju, tidak bisa mendukung ini, ternyata salah. Ternyata dengan pola-pola pendekatan informal yang dilakukan kawan-kawan di lapangan, malah belum dibayar uang ganti rugi pun kita sudah bisa kerja. Nah, itu poin pentingnya. Untuk mengalirkan jaringan irigasi itu semua kita relokasi. Jadi kalau ada isu-isu bilang ini akan merusak alam, ini akan merusak ini, tidak. Sebetulnya itu salah. Semua difasilitasi. Dan juga ada 2 overpass yang menghubungkan kampung sebelah dengan kampung sebelah yang berada di atas jalan tol. Kalau yang box traffic itu posisinya di bawah jalan tol. Nah, ini mungkin ke depan Pak, saya juga usul kemarin itu di rapat-rapat dengan Muspida untuk percepatan ini dan mengatasi persoalan-persoalan di lapangan, karena kita yang selalu berhubungan dengan masyarakat itu kita minta diadakan satu posko bersama Pak. Jadi di situ ada tim pengadaan tanah, PU, BPN, Nagari, Korong, segala macam di satu posko. Karena selama ini yang terjadi di lapangan, masyarakat itu mau bertanya atau mau minta konsultasi, mau minta penjelasan kemanapun itu juga susah. Akhirnya banyak timbul persoalan di lapangan. Begitu kita kerjakan di lahan tersebut, ternyata
ada banyak pihak ngeklaim ini lahan saya, ini bukan lahan dia. Nah itu juga salah satu faktor penghambat. Jadi dengan adanya posko-posko bersama itu semua masyarakat itu bisa dapat informasi saat itu juga dan bisa dapat solusi saat itu juga tanpa harus dipingpong ke instansi A, instansi B, instansi C. Nah yang selama ini terjadi itu kita lihat di lapangan karena kesal, ya masyarakat itu kesal akhirnya lakukan penyetopan, karena penghadangan. Nah, sebetulnya ya karena tidak puas dan informasi yang didapat itu tidak pasti. Dan sebetulnya juga salah satunya lagi untuk di proses pembangunan ini ya adanya keterbukaan antara perangkat nagari, korong segala macam itu ya untuk memudahkan nanti proses-proses tersebut.